Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya tahu ini pengasuh Pondok Pesantren An-Nubuwah, khususnya daerah Sawajari. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA 3 An-Nubuwah beserta Bapak Asy'ari Khatib selaku penyaji pada siang kali ini. Dan tak lupa pula peserta seminar kepenulisan yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Ilahi Rabbi yang mana kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Kedua kalinya, salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita dapat terangkis dari alam kejahiliaan menuju alam yang terang benderang dengan adanya agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan. Acara yang ketiga, pemaparan materi oleh Bapak Asy'ari Khatib sekaligus diskusi dan tanya jawab. Acara yang keempat, pemberian kenang-kenangan. Acara yang kelima, penutup. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Rumanah An-Nisa selaku Ketua Panitia. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami taklimi pengasuh Pondok Pesantren An-Nubuwah khususnya daerah Sawajarin, yang terhormat Direktur Madaris 3 An-Nubuwah, yang terhormat Kepala SMA 3 An-Nubuwah, yang terhormat Pembina Klub Jurnalistik SMA 3 An-Nubuwah, yang terhormat penyaji pada siang kali hari ini, dan tak lupa juga seluruh peserta yang hadir pada acara seminar Klub Jurnalistik, seminar kepenulisan Klub Jurnalistik SMA 3 An-Nubuwah dengan tema Providensi Mindset dari Abstrak Literasi. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan banyak terima kasih. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Kepala SMA 3 An-Nubuwah yang sudah memberikan izin kepada kami untuk mengadakan acara ini. Yang kedua, saya juga ucapkan terima kasih kepada Pembina Klub Jurnalistik SMA 3 An-Nubuwah yang sudah memberikan support kepada kami sehingga kami dapat mengadakan acara ini dengan lancar. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada penyaji, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah memberikan semangat dan bekerja keras untuk menyukseskan acara ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara Seminar Kepenulisan Klub Jurnalistik SMA 3 An-Nubuwah periode 2021-2022 dengan tema
Providensi Mindset dari Abstrak Literasi. Tujuan diadakan adanya acara ini agar kita semua dapat meningkatkan kegiatan literasi, lebih-lebih di SMA 3 Anukoya dan pada umumnya di kalangan pondok pesantren Anukoya. Kami semua panitia sepakat mengambil tema Providensi Mindset dari Abstrak Literasi agar kita dapat memulihkan pola pikir orang-orang yang berpikiran bahwa mereka tidak tahu menulis. Padahal mereka sebenarnya bisa menulis. Di sini saya mewakili seluruh panitia mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan baik dari tutur kata maupun sikap. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh pembina klub jurnalistik kepada Bapak Ahmad Doli Junaidi, SPDI, dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang senantiasa kita taati, kita ta'zimi para pengasuh pondok pesantren Anukoya, para masyayikh, para ibu nyai di satuan daerah Anukoya, lebih-lebih yang ada di Sawajarin ini, yang senantiasa kita hormati juga penyedia fasilitas dari Kepala SMA 3 yang telah mengizinkan tempat kepada klub jurnalistik SMA 3 untuk mengadakan acara literasi terkait dengan seminar bagaimana mengubah mindset atau pola pikir yang mungkin selama ini mengendap di pemikiran adik-adik, bahwa menulis itu sulit, bahwa menulis itu kadang tidak semudah yang dibayangkan. Kadang dengan dengan keinginan yang luar biasa menulis, tapi setelah dilaksanakan kok minta ampun sulitnya, sehingga mengendap di pemikiran kita, di mindset kita, oh menulis sangat sulit, sehingga kita gagal. Tujuan seminar ini dengan mendatangkan Bapak Asyari Khotib sebagai penggerak literasi di bumi Anukoya ini, dan juga tenaga pendidik di Anukoya ini, dengan harapan apa-apa yang disampaikan beliau terkait dengan mengubah mindset menulis dari asalnya sulit, akhirnya ternyata menulis itu mudah. Dengan harapan seperti itulah kalian setelah pulang dari lantai 2 SMA 3 ini ke pondok masing-masing, besok melahirkan tulisan berpuluh-puluh judul. Kalau hanya judulnya mungkin tak usah besok, nanti pulang mungkin sudah ratusan judul itu kalian bikin. Ini sastra. Saya tanya kepada ketua klub jurnalistik, apa kegiatan yang akan diseminarkan bagian sastra? Tepat, karena beliau memang ahlinya di bumi Anukoya ini terkait dengan sastra. Dan alhamdulillah beliau betul-betul menyediakan waktunya kepada kalian, para santri yang juga utusan dari berbagai daerah yang ada di sini ya,
untuk memberikan pengetahuan terkait dengan kesastraan, bagaimana kita yang asalnya hanya berkeinginan besar menulis tapi terbentur kenyataan sulit untuk menghadapi hasil karya tulis yang bagus, dengan menghadirkan beliau insya Allah sebagai azimat ini, sebagai azimat kalian nanti insya Allah diharapkan bisa melahirkan karya yang real, yang nyata. Ini yang harapan yang terbesar dari pembina klub jurnalistik saya pribadi di SMA 3 Anokoya ini. Juga harapan semua pemandu bakat literasi di Anokoya gudang literasi tidak diragukan lagi. Makanya generasi Anda di Anokoya ini mudah-mudahan juga mewarisi apa yang telah dijejakkan oleh para literat pada masa-masa lampau. Mungkin hanya ini saja sambutan, biar maksimal nanti akan dipandu oleh MC-nya yang juga siswa SMA 3, diatur sedemikian rupa terminnya, dibikin semenarik mungkin ya nanti oleh moderatornya, sehingga pertemuan ini betul-betul gaye, betul-betul meriah, sehingga kalian bisa mengutarakan apa yang telah beliau sampaikan nanti. Demikian, mohon maaf sebesar-besarnya Bapak Syarif Kutip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Acara yang ketiga yaitu pemaparan materi oleh Bapak Asyari Kutip sekaligus diskusi dan tanya jawab. Kepada beliau, waktu dan tempat kami aturkan. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae ngaji pada siang hari ini. Nama Asyari Kutip, alamat Jedung Peragaan Sumeneb, Datalam Sumeneb 1965. Pendidikan MA1 Al-Ihsan Jedung Peragaan, MTS 1 An-Nukoyah Bulu-Bulu, MA1 An-Nukoyah Bulu-Bulu, Instika. Pengalaman pendiri Sanggar Sofa 1989. Nomor HP 085 258 797 281. Pesan, menulis itu keren. Pesan, setiap langkah meninggalkan jejak, abadikan dalam prosa maupun sajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bisa sampai suara saya ke belakang? Bisa terdengar kalau suara saya serasa basah? Mudah-mudahan tidak terpisah. Kalau terpisah bahaya. Kalau serak saja tidak ada basahnya, tidak enak. Apalagi hanya basah, tidak ada serak. Yang saya hormati keluarga besar SMA 3, yang saya hormati para panitia, dan yang saya cintai, yang saya banggakan para peserta seminar hari ini. Alhamdulillah, kita berbahagia sekali hari ini bisa bermuajahan dengan kalian semua. Mudah-mudahan ini menjadi permuajahan yang indah. Amin. Kita ngobrol santai saja, ya. Jadi kenapa? Karena menulis itu seperti orang ngobrol, jadi biasa-biasa saja. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi tentang sastra. Agak AGG sebetulnya, agak gimana gitu.
Karena setahu saya Beceri ini tempat yang sangat sangat subur, menumbuhkan benih-benih sastrawan maupun penulis. Setidaknya ada 3 orang yang saya ketahui bergelut di dunia literasi atau dunia penulis. Ada Ki Pak Gizi, ada Ki Mustafa, kemudian ada Ki Khotibul. Walaupun mungkin nama yang terakhir tidak diketahui tulisannya terpajang di mana-mana. Mungkin seperti tulisannya Pak Asari. Pak Asari ini dikenal kalau misalnya di dunia sastra, mungkin tidak dikenal dari karya-karyanya, tapi dikenal dari rambutnya. Saya sudah mau potong rambut sebetulnya. Kok ada panitia yang datang masih mengundang saya berbicara sastra. Dan berbicara sastra tanpa rambut panjang tidak keren. Ada yang bertanya kepada saya, ada yang bertanya, Pak, sastra itu kan termasuk seni. Seni itu kan ekspresi dari keindahan atau ungkapan dari keindahan. Kenapa Bapak sendiri penampilannya tidak indah? Mohon maaf, ini tidak ditanyakan oleh Santri Anokoye. Karena Santri Anokoye sepertinya agak merasa tidak santun kalau bertanya seperti itu. Ya. Sepertinya begitu. Ini ditanyakan oleh santri di luar Anokoye kepada saya. Saya jawab dengan jawaban singkat. Jawabannya begini. Betul. Jadi sastra itu berurusan dengan keindahan. Dan sastrawan itu sudah terpesona oleh keindahan rohani sehingga lupa akan keindahan jasmani. Kira-kira seperti itu. Makanya saya sarankan kamu jangan kawin dengan sastrawan, apalagi dengan penyair. Cukup istri saya menjadi korban. Cukup istri saya menjadi korban. Jangan ada korban lagi setelah istri saya. Ada yang protes, terus para penyair itu mau dikemanakan Pak? Biarkan saja mereka sudah kawin, saya bilang. Yang penting saya sudah kawin. Oke, memang yang menulis itu harus nge-fresh begini, harus suasananya memang harus suasana yang menyenangkan, walaupun mungkin meneteskan air mata. Ya, karena tidak setiap air mata itu ekspresi dari kesedihan. Kadang-kadang orang kalau sangat bahagia diekspresikan juga lewat tetesan air mata. Nah ini, itu mungkin sebagai pengantar. Hal yang paling mendasar saya kira di dunia sastra, bahwa sastra dalam bentuk apapun, nanti kita akan mengenal sastra itu secara teoritis ya. Kalau di sekolah-sekolah itu biasanya dibagi menjadi 3 macam. Ada yang berbentuk prosa, ada yang berbentuk puisi, kemudian ada yang berbentuk drama. Biasanya dibagi, dipilah menjadi tiga kelompok itu. Tapi 3 kelompok ini diikat oleh satu prinsip yang sama, bahwa sastra itu ditulis terutama dengan kekuatan rasa, bukan dengan kekuatan akal, bukan dengan kekuatan indera, tapi dengan kekuatan rasa. Akal boleh kuat, indera boleh kuat, tapi kalau rasa tidak kuat, maka tidak akan lahir makhluk Allah bernama sastra. Jadi modal yang paling pokok sebetulnya adalah perasaan.
Nah, ini justru yang menjadi masalah di sini. Kenapa? Karena kalau berbicara perasaan antara cewek dan cowok, antara laki-laki dan perempuan, pasti lebih banyak jatah perempuan untuk perasaan dibandingkan laki-laki. Laki-laki punya kekuatan pikiran, boleh, dan perempuan punya kekuatan perasaan. Nah, jika prinsip tadi benar, ya, bahwa sastra itu modalnya adalah perasaan, kenapa fakta menunjukkan sastrawan itu yang menekuni dunia sastra, yang menjadi orang bersastra itu kok laki-laki, kok bukan perempuan? Ini satu pertanyaan, terutama bagi saya. Kok bisa begitu? Akhirnya dijawab, bisa begitu kok. Kok bisa begitu? Bisa begitu kok. Mak bisa mak. Akhirnya saya menemukan jawaban. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya ada satu peristiwa dan peristiwa itu menimbulkan masalah dan masalah itu berhubungan dengan perasaan, maka jika yang mengalami masalah itu laki-laki, dia akan merekam, akan mengabadikan masalah itu dan meneteskannya lewat tinta. Adapun perempuan ketika menghadapi masalah yang berhubungan dengan perasaan, maka dialirkan lewat tetesan air. Kelanjutannya, yang ditulis atau yang dialirkan lewat tetesan tinta menjadi karya. Yang dialirkan lewat tetesan air mata menjadi peta. Di atas bantal kan ada kayu bantang gitu kan, mata Pulau Jawa. Nah, ternyata sepertinya di sini masalahnya. Jadi air matanya laki-laki itu adalah tinta. Sedangkan tintanya tintanya perempuan adalah air mata. Maka saya berharap kalau dari segi modal, ya, maka Anda yang paling bisa bermodel di dunia sastra. Karena biasanya harus imbang antara modal dan orang kalau punya modal baru bisa bermodel. Kalau udah punya modal, apanya yang mau dimodelkan? Nah, jadi dari segi modal sebetulnya kalian yang lebih punya peluang, yang lebih punya kesempatan untuk melahirkan karya sastra terutama. Karena karya sastra itu memang berbasis atau bahan bakunya, bahan pengolahnya, bumbunya adalah perasaan, bukan pikiran. Ada yang membandingkan laki-laki itu punya kekuatan berpikir 9, berperasaan 1. Berpikir 9, merasa 1. Perempuan sebaliknya, berpikir 1, merasa 9. Nah, sastra lahir dari perasaan. Kok bisa lahir dari yang 1, kok bukan dari yang 9? Ya, ini sama dengan kita punya harta banyak, tapi kita tidak bisa mengelola, sehingga harta itu tidak bisa berkembang. Mungkin ada orang yang hanya punya harta 2 atau 3 rupiah, tapi karena mampu mengelola dengan baik, akhirnya berkembang dan menjadi kaya. Nah, saya bayangkan orang yang punya banyak modal kemudian mampu mengelola dan mengembangkan modalnya, seperti apa jadinya? Dan jika ini betul-betul dikuasai oleh perempuan, oleh wanita,
maka laki-laki akan kehilangan dunia sastra. Marah. Oke, sudah ya. Jadi ini saya berbicara dunia sastra. Tadi Pak Muli ini sebetulnya sudah jagonya Pak Muli, kok masih undang saya? Ya untuk melengkapi, karena akan punya pengalaman yang berbeda ya. Akan punya pengalaman yang berbeda. Sudah nak, usah. Karena saya mengeluh kemudian dicoba dinyalakan. Kalau mati ya tetap mati walaupun saya mengeluh. Maka tidak ada gunanya mengeluh. Ya. Jadi tugasnya sastrawan itu adalah menghadapi kenyataan ya apa adanya. Saya punya istri seperti itu, istri saya cantik. Coba aku mau cantik. Kenapa istri saya cantik? Karena saya jelek. Jadi yang merasa cantik hati-hati, nanti suaminya sakit tak dia. Kau tahu tempon aja. Kau istri sakit, kau punya atraki. Oke, jadi seperti itu. Perasaan. Oleh karena itu, hadapi segala sesuatu kenyataan ini dengan menghidupkan perasaan. Akalmu itu hanya sebagai alat, indramu, penglihatanmu, pendengaranmu ini hanya sebagai alat. Gunakan kekuatan hati. Hati ini sebetulnya tidak butuh mata, tidak butuh panca indera. Beda dengan apa? Beda dengan akal. Akal ini tanpa indera tidak bisa. Tapi hati tanpa indera sekalipun tidak masalah. Karena hati punya kekuatannya sendiri. Dan sastra itu lahir dari hati. Bukan dari indera. Bukan dari akal. Jadi oleh karena itu, hadapi fakta-fakta kenyataan ini dengan menghidupkan perasaan. Gitu. Ketika misalnya kamu berhadapan dengan seorang ibu, jangan kamu melihat ibu dengan mata lahir, dengan mata indera, tapi lihatlah dengan mata hati. Ketika kamu menghadapi seorang ibu, jangan pikirkan soal ibu, kata-kata ibu benar atau salah, tidak usah dipikirkan. Tapi pahami dengan hati. Jika dipahami dengan hati, maka nanti akan muncul apresiasi, muncul rasa penghargaan, dan penghargaan itulah, apresiasi itulah yang kemudian kita tuangkan ke dalam karya sastra. Sudah, jadi perasaan. Apa buktinya bahwa sastra itu berangkat dari perasaan? Buktinya begini. Orang menangis itu kenapa? Karena apa? Karena sakit hati. Artinya karena sedih. Atau karena seperti tadi karena bahagia. Sedih, bahagia itu pikiran atau perasaan? Perasaan. Jadi lahir dari perasaan. Orang membaca sastra ini nanti bisa meneteskan air mata. Nggak ada ceritanya orang baca Fathul Qorib meneteskan air mata. Kalau ada siswi di sini baca kitab Fathul Qorib meneteskan air mata, bisa dipastikan karena dia tidak bisa baca, pengencing di kurun mata. Jadi dia bukan karena terharu, tapi karena perasaan takut. Nah sekarang coba, pernahkah kamu membaca sebuah cerita? Pernahkah kamu membaca novel? Dan pernahkah kamu meneteskan air mata? Kenapa? Karena yang bertindak ketika kamu
membaca karya sastra yang aktif bukan pikiranmu, bukan indera, tapi karena perasaan. Nah, gitu. Dan keren ketika kamu baca novel. Ini novel itu salah satu produk karya sastra. Baca novel misalnya. Kenapa kamu meneteskan air mata? Saya jawab. Baca novel. Kenapa? Kenapa orang bisa menangis ketika membaca novel? Saya jawab. Karena sebetulnya ketika kamu membaca novel dan kamu meneteskan air mata, sebetulnya kamu tidak sedang membaca. Kok bisa? Ya kamu tidak sedang membaca. Tapi kamu menjadi seperti tokoh dalam cerita. Kamu tidak membaca, tapi kamu yang menjadi tokoh dalam cerita itu. Kalau cuma membaca, banyak orang membaca, tapi tidak menimbulkan perasaan apa-apa. Tapi ketika kamu membaca novel, hakikatnya kamu tidak sedang membaca, tapi kamu sedang mengidentifikasi diri kamu. Kamu sedang menjadikan diri kamu sebagai tokoh dalam novel yang kamu baca itu. Sehingga apapun peristiwa yang terjadi pada tokoh dalam novel itu sebetulnya tidak terjadi kepada tokoh itu, tapi terjadi kepada dirimu selaku pembaca. Sehingga ketika tokoh mengalami masalah, sebetulnya bukan tokoh yang mengalami masalah, tapi kamu yang mengalami masalah. Tokohnya tidak pernah meneteskan air mata. Ada penjelasan, tokoh meneteskan air mata. Tapi kita yang meneteskan air mata. Mungkin Anda menang narasi atau keterangan meneteskan air mata, menangis dan seterusnya, tapi tidak ada bukti. Basah enggak novelnya? Kalau basah itu bukan karena tetesan air mata tokohnya, tapi tetesan air mata pembaca. Jadi sekali lagi, orang membaca novel sebetulnya tidak sedang membaca, tapi ia menjadi tokoh dalam novel yang dibaca. Sehingga ketika tokoh itu mengalami masalah, seolah-olah bukan tokohnya yang mengalami masalah, tapi kamu sebagai pembaca yang mengalami masalah. Dan kamu tahu itu sangat penting untuk proses pendewasaan. Saya pastikan yang suka baca novel akan lebih cepat proses kematangan dan kedewasaan. Kenapa? Halo? Masih nyambung ya? Halo? Jadi akan lebih cepat proses kematangan dan kedewasaannya. Kenapa? Karena begini. Ketika kamu membaca sebuah novel nanti kamu kan merasa menjadi tokoh itu yang punya masalah ini, punya masalah ini. Ingat, novel itu adalah sebuah cerita tentang satu tokoh yang mengalami sekian banyak konflik, yang mengalami sekian banyak masalah dan harus diatasi. Harus diatasi kan? Harus diatasi. Jadi ketika kamu membaca novel, sebetulnya kamu sedang mencoba menghadapi suatu masalah dan kamu mencoba untuk mengatasi suatu masalah. Maka semakin banyak kamu membaca novel, semakin banyak kamu berpengalaman menjadi orang yang banyak masalah dengan banyak solusi. Nah, gitu. Memang kita tidak mengalami. Kita mengalami hanya secara imajinatif. Itu pengalaman kita di dunia khayal. Tetapi itu betul-betul mengisi rohani kita. Saya cerita. Ketika saya kelas 3 aliyah, kebetulan saya mencintai sastra ya. Bahkan sejak anak-anak. Sejak anak-anak saya suka baca cerita ya, sejak anak-anak. Dan saya berasal dari kampung yang tidak mengenal dunia baca. Mohon maaf. Bahkan saya dilahirkan dari keluarga yang
ibu saya tidak bisa membaca. Ibu saya tidak bisa membaca. Karena tidak bisa membaca, pastikan dia tidak bisa menulis. Tapi tidak ada yang lebih hebat dari ibu saya. Karena beliau tidak bisa membaca, bisa melahirkan seorang anak yang menjadi pembaca. Dia tidak bisa menulis, tapi saya pikir bisa orang yang luar biasa karena bisa melahirkan seorang yang dalam tanda kutip bisa disebut penulis. Gitu. Pengalaman seperti ini, ibu saya tidak bisa baca. Ayah, bagaimana ayah dan ibu saya bercerai ketika saya masih kecil. Saya tidak pernah melihat ayah dan ibu saya hidup dalam satu atap rumah. Jadi seingat saya sudah kumpul dengan ibu, itu pun tak punya rumah, numpang di rumah salah seorang famili karena harus keluar ya, dari rumah ayah saya. Nah, karena ibu saya ikut, terus ketika bercerai ya harus pulang tak punya rumah, masih numpang. Saya ingat itu. Kemudian beberapa bulan baru ibu dapat beli rumah dan tinggal bersama anak, 2 anak. Rumah tabi, ya rumah dedek. Nah, pengalaman seperti ini banyak cerita. Saya sudah senang baca. Dan saya suka mendengarkan cerita dari tetangga-tetangga saya tentang ayah dan ibu saya ketika masih berjaya, ketika masih kaya dan seterusnya, semua diceritakan. Dan itu menarik saya. Sehingga pada saat saya kelas 5, saya menulis cerita tentang bagaimana ibu saya dan ayah saya menurut cerita orang-orang itu. Sudah saya tuliskan. Saya masih ingat kertasnya seperti apa. Dan saya menyimpannya sebetulnya. Tapi ketika saya mondok ke sini dan saya pulang, semua catatan saya yang FI sudah lulus ternyata. Saya tanya kepada ibu saya, "Ya, mana kamu buku ya? Ada lagi? Ada buku? Ya, baru kok." Saya penasaran, saya tanya, "Karena apa ya itu?" Jawabannya enteng sekali. Allahu Akbar. Ini fakta loh ya. Ini fakta. Halo, ini fakta. Tapi kalau mau disastrakan kan tidak cukup ditulis fakta apa adanya. Maka akhirnya ketika saya angkat menjadi sebuah cerita berdasarkan fakta ini, ya saya ceritakan. Bagaimana ketika saya sudah mondok di sini, saya rindu sekali untuk membaca catatan-catatan masa lalu saya. Saya rindu sekali membaca semua yang pernah berjejak di dalam tulisan-tulisan saya. Maka pulanglah. Sampai di rumah saya tanya, ini sudah novel, tapi masih fakta ini. Nanti ada novelnya. Ini apa? Cerpen ya, sudah menjadi sastra. Saya tanya, sampai begitu masuk ke rumah saya lihat rumah sudah tertata dengan rapi. Saya panggil ibu saya, ibu saya kemudian mendekati saya. Ada apa nak? Mana buku saya? Ibu dengan cepat menjawab, sudah kubakar. Kenapa dibakar, Bu? Ibu tidak segera menjawab. Dia seperti memikirkan sesuatu. Dia seperti teringat pada sesuatu. Maka saya tanya lagi, kenapa dibakar, Bu? Kemudian ibu menjawab, karena buku-bukumu adalah masa lalu, karena buku-bukumu adalah penderitaan. Maka bakarlah seluruh buku dan cerita tentang penderitaan. Bakarlah masa lalumu. Sekarang yang penting hadapi masa depan. Ini sastra karena saya membayangkan ibu saya menjawab seperti itu. Kalau ditulis apa adanya, kenapa dibakar, Bu? Jawabannya
Buta berkesan. Apa yang menarik dari jawaban Rombu itu? Nah itulah, jadi sastra itu pertama tadi apa? Mengandalkan apa? Rasa. Yang kedua jangan lupa itu bahannya itu adalah imajinasi, khayalan. Boleh kita bercerita tentang fakta, tapi harus ada unsur imajinasinya. Gitu lah. Ya kalau fakta ditulis apa adanya bukan sastra namanya. Itu adalah berita. Sastra yang tidak begitu. Itu harus ditambah, dibumbui. Coba kalau kamu punya ikan misalnya, mau masak ikan, jangan dibumbui. Kira-kira bagaimana rasanya? Tidak sedap, ya kan? Tidak sedap. Tapi kalau sudah diberi bumbu, akhirnya, maka sedaplah ikan yang semula mungkin biasa-biasa saja itu. Maka begitulah, sastra itu, imajinasi itu memberi bumbu terhadap fakta-fakta yang terjadi, terhadap peristiwa-peristiwa sebenarnya yang terjadi. Ada yang bertanya kepada saya, apakah ada novel yang berupa kisah nyata? Saya jawab, tidak ada. Sekali lagi, tidak ada. Yang ada adalah novel yang berbasis fakta. Nah, gitu loh. Memang peristiwa ya seperti tadi. Peristiwa saya dengan ibu saya itu kan sebetulnya benar-benar terjadi fakta, tapi kemudian ditambah. Gitu. Seperti hari ini misalnya. Seperti hari ini ya. Misalnya ini fakta. Ya, tanggal berapa sekarang? 8. Hari itu ya, saya menulis besok ini atau nanti? Besok ini. Ya. Kemarin saya mengisi seminar sastra di SMA 3. Ini adalah kali pertama saya mengisi acara di sana. Fakta kan? Iya. Dan saya sangat bangga karena para peserta sangat antusias mengikuti acara. Saking antusiasnya mereka tidak bertepuk tangan. Itu pada yakin enggak ya. Nah, ini waktu saya tulis, nanti diedit ya. Ini enggak dibuang, dihapus, diedit. Saya ada ya. Enggak terakhir dong. Ya. Dan pada saat mengisi acara, saya sangat terganggu oleh masakan yang diberikan kepada para peserta. Halo. Nah, saya merasa terganggu ketika saya melihat makanan yang diberikan kepada para peserta. Makanan itu seperti mengepulkan asap. Dan aku seperti mencium aroma masalah. Nah, ini. Dan aku seperti mencium aroma masa lalu saya. Nah, dan ini sudah ada di mencium aroma masa lalu. Dari bahasanya ini sudah apa? Sudah imajinasi, ya. Memang harus begitu. Bahasanya harus begitu. Melihat makanan itu mengumpulkan asap dan aku mencium aroma masa lalu saya. Masa lalu ketika saya hidup berdua dengan ibu saya. Nah, ini kan? Halo? Hai. Nah, disitulah. Nanti saya bisa bercerita kemudian ke masa lalu. Inilah yang disebut dengan flashback
atau kilas balik. Nah, gitu. Jadi campuran antara fakta dan imajinasi. Saya kemudian bercerita tentang masa lalu. Apakah yang masa lalu saya yang saya ceritakan itu betul-betul ada? Bisa saja betul-betul tidak ada. Bisa saja betul-betul tidak ada. Tapi ya dibuat seolah-olah menjadi ada. Inilah hebatnya sastra. Orang mengatakan ini apa hebatnya sastra? Oh, sastra itu menceritakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Saya bilang justru itulah kekuatan karya sastra. Kalau orang menulis berita, ya semua bisa dong. Sudah ada peristiwanya, sudah ada kejadiannya, tinggal nyalin saja kan. Tinggal menuliskan. Tapi kalau menulis sastra, peristiwanya tidak ada. Kitalah yang menciptakan peristiwa itu. Wah, keren. Oleh karena itu, coba kamu hitung, lebih banyak mana sastrawan dan wartawan? Yang bisa tanya, lebih banyak mana sastrawan dan wartawan? Wartawan, karena wartawan menulis apa? Menulis berita, menulis peristiwa yang benar-benarnya benar-benar terjadi. Nah, ini kan. Jadi ciri sastra juga faktor bunyi ya, faktor bunyi. Karena wartawan menulis peristiwa, aku bilang apa? Yang benar-benar terjadi. Saya tidak mengatakan itu. Menulis peristiwa yang benar-benar nyata, peristiwa nyata. Tak lebih peristiwa terjadi. Tak ada. Mungkin tak ada. Kalau kamu mengikuti bahasa saya dari tadi, memang bahasa saya lebih banyak ada kesamaan itu. Ya inilah anugerah Tuhan untuk saya. Oke, itu yang berbentuk prosana. Ada lagi yang berbentuk apa? Puisi. Nah, saya akan bacakan sebuah puisi. Ini puisi dalam buku yang baru saja terbit. Deru Dua Arus. Judulnya Kampung Halaman. Jadi rindu rumah ya? Iya. Ya sudah. Ya. Oke, saya bacakan. Judulnya Kampung Halaman. Berlibur ke kampung halaman, aku mencium aroma darah kelahiran. Jadi dulu ada lampu sebelum itu dingin beruna darah, tapi darah di sini adalah darah kelahiran. Masalah saya misalnya ini tugas saya apa? Coba tugas saya apa? Saya tidak usah berpikir apa ini bahan-bahannya apa ini, tidak tahu. Saya tidak tahu, tapi saya bisa menikmati dengan enak. Iya, kita makan. Iya, apa sih enggak nikmat kok? Karena saya biasa kalau saya makan, saya biasa makan dengan istri saya. Wah, ini kayak mandi ini. Saya bilang ke istri saya, kalau makan saya tolong teman, jangan manja sekali. Dia mau manja sama siapa kalau bukan kepada istri? Ibu sudah tidak ada, maksudnya sudah tidak kumpul lagi kan dengan ibu kan? Jadi saya bilang kepada istri saya, kamu itu bukan hanya menjadi, kamu itu adalah istriku, dan istriku itu adalah kekasihku, adalah ibuku, adalah teman curhat. Jadi ada istri. Jadi kan nanti kalau kamu punya suami, bilang sama suami, kamu bilang, kamu adalah suamiku, dan kamu adalah ayahku, dan kamu adalah teman curhat, dan kamu adalah kekasih. Jangan lupa. Alhamdulillah.
supaya tidak semakin terdengar serak-serak basahnya. Jadi seperti itu. Jadi saya bilang, tolong kamu adalah istriku, sebagai istriku kamu adalah ibuku, kamu adalah kekasihku, dan kamu adalah teman curhatku. Sehingga kalau ada masalah, saya tidak butuh orang lain untuk curhat. Kalau saya butuh kasih saya tidak perlu datang ke ibu saya karena kamu adalah ibu saya. Dan kalau saya perlu bercumbu, saya tidak perlu mencari seorang kekasih karena engkaulah kekasihku. Jadi istri itu seharusnya adalah 3 in 1. Sebagai kekasih, sebagai ibu, dan sebagai Oke. Jadi makanya saya bilang, tolong kalau saya makan saya ditemani. Jika ditanya kenapa, saya bilang alangkah nikmatnya nasi disuap dan istri menatap. Nah, kena kore benih nasmanu sih malah itu dia lagi. Jangan sampai. Tapi saya doakan mudah-mudahan kamu berpengalaman. Nanti berkesempatan untuk berkeluarga. Amin. Pada waktunya jadi ngeranying. Oke, saya lanjutkan. Nanti bertanya saja. Ya? Saya merasa dihina kalau tidak ada yang bertanya. Dalam sebuah forum tidak ada yang bertanya, saya merasa dihina. Jadi tolong ada yang bertanya. Saya baca lagi. Kampung halaman. Berlibur ke kampung halaman, aku mencium darah kelahiran. Tak ada yang tumbang. Tahu tumbang? Batang-batang jambu yang dulu kupanjati lewat lengan ibu masih utuh menyimpan riwayat masa lalu. Siapa ngerti? Pagar bambu yang dirakit dengan irisan pelepas siwalan masih kokoh mengikat cahaya bulan. Jalan setapak yang kupijak dengan kaki beralas bakian masih likat merangkum jejak. Di kampung halaman tak ada yang tumbang selain kenangan. Mari tepuk tangan. Apa sih? Ya kan cuma ya ini. Jadi saya seperti rindu ya cuma dicurah ditulis saja. Nah, mungkin yang terakhir yang menimbulkan pertanyaan itu, di kampung halaman tak ada yang tumbang selain kenangan. Pertanyaannya, kenangan apa yang ditumbangkan itu Pak? Biasa kenangan anak-anak muda. Nah itu harus tumbang. Ya, ya lainnya seperti masih utuh. Gitu. Oke. Ya ini adalah kalau tadi apa? Peristiwa yang ditulis dalam bentuk prosa, dalam bentuk narasi, dalam bentuk cerita. Yang ini sebetulnya juga adalah perasaan saya yang saya tuangkan lewat karya sastra yang disebut puisi. Nah, jadi seperti itu. Maka ketika kamu nanti ingin menulis, nah, misalnya mau menulis sastra, terserah. Kalau kamu tertarik dengan narasi, dengan cerita, tulislah dalam bentuk cerita. Dan kalau kamu tertarik untuk menulis puisi, tulislah dalam larik-larik puisi. Dua-duanya saya tuliskan. Jadi saya menulis cerita, ya. Tapi sebagian besar tulisan saya, kalau yang di sastra, ini memang puisi. Yang berbentuk puisi. Oke, saya kira itu sebagai pengantar.
Mudah-mudahan ada yang tidak menghina saya. Maksud saya mudah-mudahan ada yang bertanya. Tapi kalau memang tidak ada, tidak masalah. Ini hanya guyon. Ya, saya sudah biasa dihina. Betul, sudah biasa dihina. Karena saya orang Madura. Orang Madura itu punya prinsip seperti sapi kerapat. Bagaimana? Semakin disakiti, semakin kencang berlari demi mencapai prestasi. Kalau tidak percaya, bibi saya selalu mengejek saya. Ketika saya di sini masih mondok dan saya kemana-mana bawa buku, saya bawa buku baca di rumah itu. Walaupun itu satu pemandangan yang aneh, ya, yang aneh sekali, karena tidak ada orang yang pegang buku kecuali saya. Jadi kemana-mana saya bawa buku. Bibi saya itu sampai mengatakan begini, membuat berborok ke temor ke buku mulai. Kulaku mana bini dah rumah dia mulai bini bonanan pakai buku ya. Betul. Saya tidak menjawab dan alhamdulillah dikasih makan buku. Dia jawab bunyi bahari mat kena dikasih dengan. Maksudnya dari hasil membaca buku dan dari hasil menulis. Dulu awal-awal saya kawin, ini juga. Ini biar tahu kamu bagaimana tantangan menjadi seorang penulis. Apalagi di desa yang tidak ada orang menulis, tidak ada orang membaca. Saya kawin kumpul dengan nenek mertua yang tidak ngerti kan, tidak ngerti apa. Nah, kalau saya datang ngajar dari sini, biasanya saya pukul 2 nyampe rumah. Waktu itu masih pakai taksi ke rumah saya di Cetung, di Prakeran. Prakeran itu mungkin satu nama yang tidak indah didengar. Karena biasanya diidentikan dengan pengemis ya. Ya, itu sudah biasa juga. Ketika pertama saya ngajar, saya memperkenalkan diri. Saya dari Desa Cetung, Kecamatan Prakeran. Wih, Prakeran kenal yang ngemis Pak. Itu tahun 1986. Saya masih ingat pertama kali saya ngajar di mana dan saya disanggah dengan ungkapan seperti itu. Dan saya menjawab waktu itu. Jawaban saya bagaimana? Oh, kalau begitu saya hebat. Ya, kalau begitu saya hebat. Kenapa? Karena dari lingkungan pengemis bisa lahir seseorang yang sekarang berdiri di depan para pengemis. Sekarang kalianlah yang mengemis kepada saya. Kalau saya lahir dari pesantren sudah biasa. Tapi kalau dari lingkungan pengemis kemudian berdiri di depan para pengemis untuk memberi orang yang sedang mengemis, alangkah luar biasa. Jadi mohon maaf, yang dari Prakeran tidak usah repot-repot. Bagi saya prinsipnya begini. Sekuntum bunga akan tetap menebarkan aroma kepada orang-orang di sekitarnya, walaupun ia tumbuh dari batang yang akar-akarnya ada di comberan. Paham? Orang tidak akan melihat dari mana ia tumbuh. Orang tidak akan melihat seperti apa batangnya. Orang tidak akan melihat seperti apa tangkainya. Orang hanya akan menghirup aroma dari bunga. Nah, ini yang paling penting. Oke, lanjut boleh. Mohon maaf ya, saya tidak bermaksud apa. Saya hanya tidak ingin mengganggu. Karena kamu sangat asyik. Ya. Maksud saya kembalikan. Nah, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan dulu.
Baiklah, kami buka satu termin untuk 3 orang penanya. Baik, dipersilakan. Berapa orang yang menanya? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, 4 semuanya, tidak apa-apa. Kalau bisa tambah 1. Kalau bisa 5, jangan 4. Nanti saya kasih tahu kenapa harus 5. Oh ya, boleh. Bisa pakai mic, bisa tidak pakai mic, terserah. Silakan. Maju dulu, mendekat ke meja, biar depan. Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wadisa Yuniati Permatasari. Di sini saya ingin bertanya, misalnya ada seseorang yang ingin menjadi seorang penulis terkenal. Nah, ada seseorang temannya membilangkan kepada dia bahwa tulisannya itu tidak layak untuk dibaca oleh orang lain, dan orang tersebut lekas terpengaruh terhadap ucapan orang lain. Jadi bagaimana cara kita agar menyaring perkataan-perkataan orang yang bisa membuat kita down, dan bagaimana cara menghidupkan jiwa sastra kita dan menimbulkan pola pikir kreatif pada dirinya. Terima kasih. Saya cuma pengen minta motivasi saja Ustadz, bagaimana agar kita tetap bisa menulis. Hanya itu Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya, karena kita sedang berbicara tentang sastra, maka saya juga akan bertanya dengan gaya sastra itu sendiri. Ketika kita harus melalui proses dalam menulis tulisan sastra, kapan kata sastrawan itu dapat kita sematkan menjadi titel kita? Ketika kita harus melalui proses dalam menulis tulisan sastra, kapan kata sastrawan itu dapat kita sematkan menjadi titel kita? Baik, mungkin hanya itu dari saya. Baiklah, terima kasih. Alhamdulillah ini 5 penanya ya. Alhamdulillah ini ternyata pancingan saya berhasil. Atau memang sebetulnya tidak perlu dipancing, memang pasti berhasil. Seandainya tidak ada yang bertanya, maka saya tidak akan kecewa. Karena saya punya puisi untuk mereka yang tidak bertanya. Puisinya begini. Kau memang tidak bertanya, tapi kenapa aku ingin sekali menjawabnya? Mungkin karena aku sang surya dan engkau adalah cahaya. Mungkin karena aku bunga dan engkau adalah aroma. Kalau diteruskan, jadi bagaimana mungkin kita dipisahkan? Nah, gitu lah kira-kira seperti itu. Ini mohon maaf, ini penghargaan saya kepada mereka yang tidak bertanya. Kasihan mereka tidak bertanya, tidak dihargai. Oke, sastra itu ini waqad ikhtalafa ulama. Ulama ini berbeda pendapat tentang apa itu sastra. Tapi saya ingin mengutip kata Pak Zowi. Pak Zowi itu mengatakan bahwa sastra itu sama dengan santri. Sastra itu adalah tulisan yang suci dan indah. Dan kerennya lagi, santri itu juga berasal dari kata sastra, karena asalnya adalah sastri. Sastra. Sastra itu adalah tulisan yang suci dan indah,
sastra itu orang yang belajar teks atau bahasa atau tulisan yang suci dan indah. Jadi ini sebetulnya sudah klop. Santri dan sastra itu sudah klop. Coba saya tanya, ketika kamu mengaji, kamu ngerti enggak? Gimana terangan begitu nah? Nah, apakah kamu merasakan? Nah, ini yang paling penting. Ketika kamu tidak mengerti, cobalah kamu rasakan. Mungkin ada getaran-getaran, ada vibrasi istilahnya. Ada getaran-getaran yang kita rasakan. Dari unsur bunyi kita bisa menemukan menemukan keindahan yang luar biasa. Dari unsur bunyi, tidak usah repot-repot, bunyinya saja. Qul a'udzu birabbin nas, semua. Nanti qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jadi ini dari unsur bunyi. Dan Pak Sahri sangat terpengaruh oleh gaya-gaya seperti ini, sehingga dalam banyak puisi Pak Sahri selalu berusaha memperhatikan bunyi. Ketika saya mengabaikan bunyi, seolah-olah itu bukan puisinya Pak Sahri. Seperti itu. Jadi ini sudah karakter saya. Ya mungkin karena pengaruh Al-Quran juga. Ya mudah-mudahan ini pengaruh Al-Quran. Amin. Jadi itu sastra. Ya. Kemudian yang kedua, indah. Jadi kita tidak hanya sekedar mempelajari kitab suci sebagai dari sisi isinya, tapi dari segi cara mengungkapkan isi itu, yaitu disampaikan dengan cara yang indah. Maka santri sebetulnya adalah orang yang menyampaikan kepada orang lain, yang menyampaikan kepada masyarakat pesan-pesan suci yang dikemas dengan bahasa yang indah. Nah, apa tak tepat ya santri dan sastra? Saya beri pun tepat, sepak. Ya, tepat, sepak. Gitu. Nah, jadi itu asal ya. Itulah asal arti dari kata sastra. Walaupun ada yang mengatakan susastra, asalnya katanya susastra. Su itu indah. Ya. Su artinya apa? Indah. Sastra itu adalah karangan atau tulisan. Sehingga semua karangan sastra itu adalah karangan yang indah. Kalau kamu membaca puisi, mungkin yang indah adalah bahasanya. Kalau kamu membaca prosa, membaca novel dan cerpen, yang indah adalah jalan ceritanya. Nah, gitu. Sehingga kalau kamu membaca cerita yang kamu resapi adalah tokoh-tokohnya, kamu abaikan bahasanya. Kamu kadang-kadang lupa bahasanya, tapi kamu ingat tokohnya. Puisi lain lagi. Kadang-kadang kamu tidak tahu isinya, tapi kamu hafal kata-katanya. Ya itulah, ya, itu punya kekuatan sendiri-sendiri tentang sastra. Kemudian kapan? Ya, kalau orang yang ahli di bidang sastra itu nanti disebut sastrawan kalau laki-laki. Kalau perempuan biasanya disebut sastrawati. Biasanya kalau wan, perempuannya wati. Ya kan? Wartawan. Wartawan. Pustakawan. Pustakawati. Relawan. Sariawan. Mestinya nggak begitu jawabannya. Kalau mestinya begini, kalau saya bilang pustakawan, kamu bilang pustakawati. Wartawan, wartawati. Hartawan, hartawati. Sariawan, jawabnya minum adem saja. Nah, kapan ini harus disematkan kepada kita? Kita tidak usah bermimpi tentang penyematan itu. Orang yang mencintai dunia tulis-menulis adalah orang yang tidak mencintai semua yang berbau formalis. Apalagi formalin. Ingat, ya, orang yang mencintai dunia tulis-menulis bukan orang yang mencintai hal-hal yang bersifat formalis. Tidak suka. Dunia menulis itu adalah dunia yang sunyi.
dunia tanpa huru hara, dunia tanpa euforia, tak ada tepuk tangan untuk penulis. Jadi tak ada tepuk tangan untuk penulis. Berarti kamu mengakui saya bukan penulis. Artinya apa? Ketika kamu sudah punya pilihan menjadi seorang penulis, apalagi penulis sastra, kamu bersiap untuk disingkirkan. Ya, tapi kamu akan tetap berada di satu tempat yang ramai. Walaupun kamu dikucilkan oleh orang lain, tapi hatimu akan mempunyai banyak teman. Percaya itu. Maka seorang penulis akan terasa berada di mana pun, bersama siapapun, dikucilkan oleh siapapun. Saya ini termasuk yang dikucilkan. Ya, termasuk yang dikucilkan. Ya cari cara saja. Ketika saya mondok di sini, saya kelas 3 MTS, demen sekali baca novel. Novel terus. Sampai paman saya ini yang menjadi guru ini menegur saya, kamu novel terus. Apa manfaatnya? Coba jawab. Saya tidak bisa menjawab. Tapi saya tahu bahwa itu cukup saya nikmati. Itu sangat saya nikmati. Ya. Saya tahu apa manfaatnya, tapi tidak bisa saya jelaskan. Kenapa? Karena ternyata banyak hal yang kita ketahui tapi tidak bisa kita jelaskan. Halo? Hai. Banyak hal yang kita ketahui tidak bisa kita jelaskan. Banyak hal yang kita rasakan tidak bisa kita jelaskan. Karena yang kita rasakan tak harus dijelaskan. Nah, jadi guru juga begitu. Harus hati-hati nanti kalau kamu jadi guru. Sudah mengerti anak-anak? Sudah Bapak. Coba saya punya pertanyaan. Apakah sastra? Tidak bisa menjawab. Katanya mengerti, tapi disuruh menjawab gak bisa. Saya kan ngerti, cuma gak bisa menjawab. Istriku, ya. Sejak kapan kau berpaku tangan di situ, berpayung pelangi sehabis hujan mengguyur tanah berbatu, lalu embun enggan singgah di kelopak matamu. Pagi baru saja bergegas, dan aroma bunga masih membekas di daun-daun dan lembar-lembar kertas. Apakah kau sedang menunggu matahari yang tengah berendam di danau bersama matahari? Apakah kau sedang menunggu matahari yang tengah berendam di danau bersama bidadari? Gitu ya. Ya, sudah paham maksudnya kan? Mungkin saya bersama dengan orang cewek-cewek. Seolah-olah istri saya itu sedang menunggu orang-orang. Saya bayangkan begitu. Tapi kemudian saya tegaskan, saya bacakan lagi. Apakah kau sedang menunggu matahari yang tengah berendam di danau bersama bidadari? Apakah kau cemburu dan ingin mengusir bidadari-bidadari itu? Percayalah padaku istriku, hatimu adalah surga, tempat bidadari-bidadari itu berasal mula. Apakah dibacakan? Enggak, istri saya tidak tahu. Banyak yang visi-visi. Ya kadang-kadang ketahuan juga ya. Jadi misalnya saya pernah menulis puisi tentang nasi goreng. Ya. Nah, istri saya pagi saya dikasih suguhan nasi goreng gitu. Akhirnya kok ini sekali. Akhirnya saya nulis puisi tentang nasi goreng. Nasi goreng tentang kok seperti kuning-kuning ini, kenapa kuning? Saya tanya ke dapur dulu. Kok kuning ini kenapa? Oh ini dikasih kunyit ini. Terus saya masukkan. Agak susah mungkin mencarinya. Ada di HP sebetulnya. Karena pernah juga dikasih wedang jahe, maka lahirlah sebuah puisi. Wedang jahe. Ya untuk istri saya gitu. Wah asik sebetulnya, keren. Nah itu kadang-kadang dibaca oleh istri saya. Simak ada puisi ke gue, dibaca gitu. Ketika kemarin pandemi, istri saya sempat sakit 18 hari. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa selain menulis puisi. Tapi tidak saya bacakan. Karena mungkin puisi tak menyembuhkan. Tapi paling tidak menyembuhkan kegelisahan saya.
gitu. Saya tuliskan, ya enggak saya bacakan. Sudah sembuh, ya tetap enggak saya bacakan. Ya, sampai suatu malam akhirnya bincang-bincang sudah lama sembuh itu ngomong. Ya. Sebetulnya saya pernah nulis puisi, coba. Akhirnya saya baca. Ini ketika kamu sakit, ini yang pertama, ini yang kedua. Gitu. Jadi enak. Apa ya perasaan itu loh. Kalau enggak tertekan gitu. Jadi oleh karena itu, sudah kamu tugas kamu hanya menulis. Ya. Kemudian jangan bermimpi untuk menjadi terkenal. Siapa tadi yang bagaimana menjadi penulis bisa terkenal? Ya, yang membuat terkenal atau tidak terkenal itu adalah karya kita. Mohon maaf, saya tidak mengidolakan sastra. Saya mengidolakan karya sastra. Siapa idola Bapak? Pak Zomi? Tidak. Sapardi? Tidak. Wes Rendra? Tidak. Saya mencintai karya-karya mereka yang menurut saya berharga dan mencerahkan saya. Banyak puisi Pak Zomi yang tidak saya sukai, walaupun banyak juga yang saya sukai. Maka saya mengidolakan karya-karya yang saya sukai itu, terlepas dia karya siapa. Itu saya. Maka bagi saya tidak penting siapanya, tapi penting apanya. Ya, unzur makon walatan unzur makon. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Jom terus serang.